Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktifani dengan NIM 22251900084, kelas 5B. Baik, di sini saya akan membahas tentang submateri pada 10.9, Testing Hypothesis Concerning Variance, pada buku Mathematical Statistics with Application, edisi ke-7. Nah, sebelumnya pada pendahuluannya, pengujian hipotesis mengenai variansi populasi atau simpanan baku, berarti di sini kita akan menguji hipotesis mengenai keragaman suatu populasi. Nah, keragaman itu merupakan variansinya, ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi lainnya. Untuk statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik chi-square. Nah, lambangnya itu X kuadrat dan statistik F. Nah, sebelum kita membahas ke materinya ya, kita harus mengetahui dulu nih. Kita mengingat kembali untuk sigma kuadrat itu merupakan varian populasi, yaitu parameter atau karakteristik populasi. Sedangkan S kuadrat merupakan varian sampel, yaitu statistik atau karakteristik sampel. Nah, sampel ini merupakan bagian dari populasi. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Di sini, pengujian hipotesis mengenai variansi suatu populasi diasumsikan pada barisan Y1, Y2, sampai dengan Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan nilai harapan YI-nya itu sama dengan mu, dan nilai varian YI-nya itu sama dengan sigma kuadrat. Pada pengujian varian populasi terdapat perbandingan dengan suatu varians tertentu. Untuk sigma 0 kuadrat dan hipotesisnya sebagai berikut. H0 ditolak ya, H0 ditolak H0, yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Dan untuk HA diterimanya itu ada 3. Yang pertama itu sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat yang merupakan uji satu arah kanan. Dan yang kedua itu sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat yang merupakan uji satu arah kiri. Dan yang ketiga yaitu sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat yang merupakan uji dua arah. Nah, jika di sini tidak sama dengan berarti di antara lebih dari dan kurang dari, sehingga di sininya menjadi uji dua arah ya untuk yang tidak sama dengan. Nah, untuk statistik uji didasarkan pada distribusi chi-square pada teorema 7.3. Nah, dapat dilihat ya untuk rumusnya itu chi-square sama dengan n dikurang 1 dikali s kuadrat per sigma 0 kuadrat, yang dimana n dikurang 1 dikali s kuadrat itu merupakan varian sampelnya, dan sigma 0 kuadrat itu merupakan pembandingan tertentunya. Nah, selanjutnya untuk kriteria pengambilan keputusan dan daerah penolakannya. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini ada uji satu arah kanan, kiri, dan kanan dan kiri. Nah, dapat dilihat ya itu dari sini. Nah, kalau misalkan di sini kan lebih dari sigma itu kan merupakan uji satu arah kanan. Nah, sehingga di sini bentuk alfanya itu ada di sebelah kanan atau tolak HO alfanya itu ada di sebelah kanan. Nah, karena di sini kan tolak HO apabila X kuadrat kurang dari X alfa kuadrat. Nah, maka di sini posisinya itu ada di sebelah kanan. Dan di mana derajat bebasnya itu N dikurang 1 dan sisa terimanya HO. Sisa terima HO-nya itu di sini. Nah, di sini ya. Sisa terima HO-nya di sini. Selanjutnya, untuk uji satu arah kiri. Nah, yang kiri kan ini ya, jika kurang dari sigma, yang merupakan uji satu arah kiri. Nah, maka dapat tulis untuk alfanya atau tolak HO-nya itu berada di sebelah kiri. Nah, untuk tolak HO apabila chi-square kurang dari chi-square 1 dikurang alfa kuadrat. Nah, di sini mengapa 1 dikurang alfa kuadrat? Karena chi-square yaitu pada bagian kanan, pada bagian sini ya, kanan dan kiri sini tidak simetris. Jadi untuk alfanya itu dimasukkan di sini, sehingga chi-square 1 dikurang alfa kuadrat. Dan dimana derajat bebasnya itu N dikurang 1 dan sisa terima HO-nya itu yang ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk uji dua arah kanan dan kiri. Nah, yang dimana di sini tolak HO apabila chi-square lebih dari chi-square. Nah, ini tuh
untuk uji dua arah tuh kanan kiri itu hampir sama ya, sama yang arah yang uji satu arah ke kanan. Nah, jadi tolak HO apabila C square lebih dari C square 1 dikurang alfa per 2 kuadrat. Nah, di sini mengapa alfa per 2? Dikarenakan ya, di sini tuh alfanya itu ada 2, di sebelah kanan yang di sebelah sini, dan di sebelah kiri yang sebelah sini. Sehingga karena di sini ada 2, alfanya ada 2, jadi kita bagi 2. Jadi di sini C square lebih dari C square 1 dikurang alfa per 2 kuadrat. Yang dimana derajat bebasnya itu N dikurang 1. Ataupun dapat tulis C square kurang dari C square 1 dikurang alfa per C square 1 dikurang alfa pangkat atau C square 1 dikurang alfa kuadrat. Yang dimana derajat bebasnya N dikurang 1 dan sisa terima HO-nya itu yang ini. Ya, ini sisa terimanya ya. Nah, di sini ketika X alfa kuadratnya itu sudah diketahui, maka untuk V, nah V itu kan merupakan derajat bebas ya, V itu derajat bebas sama dengan N dikurang 1, dan N itu merupakan banyaknya data. Jadi, di sini derajat bebasnya itu, maka diketahuinya derajat bebas itu sama dengan banyaknya data dikurang 1, dikali peluang dari X dari C square lebih dari C square alfa pangkat 2 sama dengan alfa ya. Sama dengan alfa, bisa disebut juga dengan ini, alfa. Nilai dari C square alfa kuadrat dapat diketahui di tabel 6 appendix 3. Dapat dilihat di sini ya, ini mungkin merupakan SS-an sebagiannya saja ya, hanya sebagiannya. Untuk DF itu merupakan derajat bebas ya. Untuk DF ini merupakan derajat bebasnya. Nah, untuk rumusnya yang tadi, derajat bebas kan rumusnya derajat bebas sama dengan banyaknya data dikurang 1. Nah, untuk menentukan ini ya, ini tuh untuk menentukan ini. Jadi, untuk menentukan itu banyaknya data dikurang 1. Nah, lalu kemudian untuk sininya itu merupakan C square-nya. Nah, ini C square-nya. Dan ini tuh yang ini merupakan nilai-nilai. Ini nilai-nilainya, nilai-nilai C square-nya. Nah, cara untuk menentukan C square-nya sendiri itu, kita lihat di sini sebelumnya. Yaitu kita dapat lihat dari uji satu arah kanan, kiri, dan dua arah, yang kanan dan kiri. Nah, jika kita dari arah kanan ya, jika kita dari uji arah kanan, maka alfanya ini langsung dimasukkan saja ke C square-nya. Nah, jadi jika alfanya sudah ada, langsung kita cari, dapat kita tentukan C square-nya yang mana. Kemudian, jika uji arah kiri, maka kita kurangi terlebih dahulu. 1 dikurang alfa terlebih dahulu, kemudian baru kita cari C square-nya di sini. Kemudian, untuk yang dua arah, kanan dan kiri, kita tentukan dulu yang C square yang alfanya yang kanan, dan tentukan juga yang alfa yang kiri. Baru kita tentukan C square-nya di sini, jika sudah ditemukan untuk alfa yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis. Sebentar, saya ganti ke laser dulu. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis rasio varian dua populasi. Di sini kita asumsikan sampel bebas dari populasi normal. Pada pengujian varian dua populasi dilakukan untuk menguji apakah dua populasi ini memiliki kesamaan varian. Nah, kita andaikan pada barisan Y11, Y12 sampai dengan Y1N, dan pada barisan Y21, Y22 sampai dengan Y2N adalah sampel acak independen dari distribusi normal dengan cara yang tidak diketahui, dan nilai varian Y1I-nya itu sama dengan sigma 1 kuadrat, dan nilai varian Y2I-nya itu sama dengan sigma 2 kuadrat. Kita akan menguji hipotesisnya ya. Untuk HO tolak itu, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Dan HA yang diterima itu sama dengan, yaitu sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Nah, untuk statistik uji didasarkan pada distribusi F. Ya, di sini ada pada definisi 7.3. Yang dimana W1 dan W2-nya itu bebas variabel acak terdistribusi C square ya. Ini ingat ya, terdistribusi C square. Nah, pada definisi 7.3 untuk rumus F-nya itu dapat tulis di sini ya, dapat dilihat di sini. F sama dengan W1 per V1 per W2 per V2. Yang dimana di sini itu kan tadi terdistribusi X kuadrat ya. Nah, dimana di sini terdistribusi X kuadrat. Sehingga W1-nya itu kita masukkan untuk rumus C square-nya. Nah, yang seperti kita ketahui ya, untuk rumus C square-nya itu ini.
N1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Nah, maka kita tulis di sini. Nah, karena tadi kan udah diketahui bahwasanya ini tuh untuk nilai variannya itu ini ya, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Maka dapat ditulis di sini untuk W1-nya itu N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Per di sini juga ya sama saja penulisannya, hanya saja di sini kan W2 ya, sehingga di sini ditulisnya juga 2 gitu ya. Di sininya 2, di sininya 2. Kemudian untuk V1. Nah, rumus V1 atau derajat bebasnya kan tadi sama dengan banyaknya data dikurang 1, sehingga dapat ditulis ini per N1 dikurang 1, dan di sini juga F2 ya, kali sini F2, sini per N2 dikurang 1. Nah, untuk rumus ini itu dapat sama saja jika kita tuliskan seperti ini, kita uraikan seperti ini. Nah, sama saja kan? Nah, kita sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dikali N1 per 1 per N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat dikali N2 dikurang 1. Nah, dikarenakan di sini N1 dikurang 1, N1 dikurang 1 dapat dicoret ya. Lalu untuk N2 dikurang 1 dan N2 dikurang 1 yang ini, menyebut pembilangnya dapat dicoret, sehingga sisanya itu sama dengan S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat. Nah, kan tadi di sini ya untuk H0-nya itu yaitu sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, nilainya kan sama ya di sini. Berarti ini kita coret juga karena nilainya sama. Maka F-nya itu sama dengan 1 kuadrat S1 kuadrat per S2 kuadrat ya, untuk nilai F-nya sudah ditemukan nih. Selanjutnya untuk daerah penolakannya, karena saya ganti lagi ke laser sebentar. Nah, karena varian sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat merupakan masing-masing populasi, nah, kita tolak H0 dan terima HA-nya jika S1 kuadrat itu jauh lebih besar dari S2 kuadrat. Nah, sehingga kita gunakan daerah penolakannya dari bentuk RR ini merupakan daerah penolakan ya. RR ini daerah penolakan. Sini S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih dari FA. Yang dimana tadi ya kita ketahui bahwasannya S1 kuadrat per S2 kuadrat itu merupakan F. Sama dengan F. Yang ini, yang sebelumnya. Nah, sehingga dapat ditulis F lebih dari FA, di mana FA-nya itu dipilih, sehingga F lebih dari FA itu sama dengan alfa. Ketika F memiliki F1-nya, ini kan ya, S1 kuadratnya nih, F1-nya sama dengan S1 dikurang 1. Nah, merupakan derajat bebas pembilang. Nah, dari sini ya, jadi S1 kuadrat. Nah, sama saja kan ya F1. Dan untuk F2 kan ini ya, penyebut nih. S2 kuadrat, maka derajat bebasnya itu untuk F2 sama dengan N2 dikurang 1 itu derajat bebasnya penyebut. Dilihat dari sininya, S2 kuadrat. Nah, nilai dari F distribusi FA itu dapat dilihat di tabel 7 appendix 3. Nah, dapat dilihat di sini ya. Ini mungkin hanya sebagiannya saja yang diperlihatkan. Nah, untuk deminator, deminator ini merupakan penyebut. Dan untuk numerator DF ini, numerator DF-nya itu merupakan pembilang. Nah, di sini kan dikarenakan sini F1 sama dengan N1 dikurang 1. Nah, untuk mencari F1 sama dengan N1 dikurang 1 pada derajat bebas pembilang, maka di sini F1-nya itu dapat kita cari di sini ya, untuk F1-nya. Dan untuk F2-nya itu kan derajat bebas penyebut. Maka untuk mencari F2-nya itu dapat kita cari di sebelah sini. Nah, sehingga kita akan menemukan nilai pada FA-nya. Untuk mencari FA-nya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita misalkan HA-nya itu tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan. Berarti di sini
Kalau tidak sama dengan berarti melalui dua arah ya. Nah, statistik uji didasarkan pada distribusi F. Nah, karena dua arah maka dapat ditulis F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat dan F pangkat min 1 sama dengan S2 kuadrat per S1 kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan, misalkan ya, FAB menyatakan variabel acak dengan distribusi F dengan derajat bebas pembilang dan penyebut A dan B berturut-turut. Dan misalkan FAB alfa per 2. Nah, di sini mengapa alfa per 2 ya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika di sini kan tadi tidak sama dengan kan dari ada dua arah ya, dari ke arah kanan dan kiri. Sehingga karena alfanya ada 2, kita bagi 2. Alfanya per 2. Sedemikian sehingga untuk P, FAB lebih dari FAB alfa per 2 itu sama dengan alfa per 2. Maka untuk P pangkat satunya dapat ditulis seperti ini ya. Sehingga daerah penolakannya, ini RL-nya yaitu F lebih dari F N1 dikurang 1, N2 dikurang 1, alfa per 2 atau F. Nah, ini kan, nih, mengapa tandanya berubah? Dikarenakan di sini kita ingin mengubah, bukan F pangkat min 1. Karena kita ingin menulisnya di sini F, sehingga tanda hubungan ini berubah menjadi kurang dari yang sebelumnya di sini lebih dari. Jadi, dapat ditulis F kurang dari F, N1 dikurang 1, N2 dikurang 1, alfa per 2 pangkat min 1. Ya, seperti itu. Ya, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.